Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Bu Istiqomah dan juga Bu Yulia. Pada hari ini bertepatan di tanggal 25 Maret 2023 kita akan mengadakan coaching gitu ya pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelum melakukan coaching ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya akan memperkenalkan dulu saya Irfan Agung Nugroho sebagai observer, kemudian Ibu Yulia Dwi sebagai coach, serta Ibu Istiqomah sebagai coach. Sebelum coaching ini dimulai, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coach berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini, kita sudah mengenal bahwasanya ada beberapa rubrik yang akan saya gunakan. Yang pertama, nanti saya akan mengamati alur tirta pada kegiatan hari ini, di mana alur tirtanya mengenai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Harapannya nanti akan tampak pada kegiatan coaching pada hari ini. Kemudian yang kedua, yaitu kompetensi yang dimiliki oleh coaching, yaitu rubrik yang digunakan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, Bu, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Terima kasih Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah pendengar aktif, yang ketiga adalah pertanyaan berbobot Pak. Oh gitu. Berarti ada 3 konsep coaching Bu yang akan dikembangkan pada coaching kita hari ini. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin diobservasi nantinya? Dari ketiga konsep tersebut saya ambil yang satu, yaitu yang spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot itu? Indikator ketercapaian yang ingin dicapai. Harapan saya melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan Bu Isti sebagai coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru. Begitu, Pak? Oh gitu ya Bu. Jadi ada 2 harapan di mana panjenengan nanti bisa memberikan atau mendapatkan, bukan memberikan ya, tapi bersama-sama dengan coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Kemudian yang kedua, memunculkan ide-ide baru untuk pembenahan atau perbaikan. Gitu Bu nggih? Oke, waktu selanjutnya saya berikan kepada Bu Yulia dan juga Bu Isti, di mana saya nanti akan observasi bagaimana pelaksanaan coaching itu, kemudian Bu Yulia sebagai coach, sedangkan Bu Isti sebagai coach. Monggo, jadi pelaksanaan coaching bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bu ya. Bu Isti, untuk saat ini untuk saat ini saya akan menanyakan kepada Ibu beberapa hal tentang pertemuan hari ini.
Kira-kira pertemuan hari ini Bu Isti pengen seperti apa ya, Bu? Gini loh Bu, sebenarnya saya punya masalah dan saya kepengen cerita kepada Ibu. Dan nanti semoga mendapat solusinya Bu. Oke, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama ya Bu ya, memecahkan permasalahan Ibu. Kemudian ide-ide baru dari permasalahan Ibu. Masalahnya apa ya Bu ya? Ya, gini loh Bu, akhir-akhir ini pada siswa semangat belajarnya menurun Bu. Siswa kurang antusias dan ini terlihat dari kurang aktifnya siswa di kelas. Kemudian saat belajarnya ada yang melamun, ada yang bermain HP, ada yang bercanda sendiri, ada yang tiduran, saat mengerjakan tugas malah main game. Saat saya memberikan tugas di rumah, tugas tidak dikerjakan dan hanya 60% yang mengumpulkan tugasnya. Begitulah Bu. Berarti Bu Isti sekarang menghadapi siswa di kelas kurang antusias atau kurang semangat peserta didiknya ketika mengikuti pembelajaran ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Ya, betul Bu. Kira-kira dari pandangan Bu Isti penyebabnya apa ya Bu? Beberapa anak kok kurang antusias dalam pembelajaran? Ya Bu, kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang membuat siswa yang saya semangatnya menurun dan kurang antusias, yang pertama adalah tidak menyukai pelajaran IPA karena menganggap pelajaran IPA itu sulit. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan di kelas sepertinya membosankan, terlalu monoton, sering menggunakan metode ceramah dan cerita di depan kelas. Dalam pembelajaran di kelas tidak memakai media pembelajaran. Dan yang ketiga, saya tidak memperlihatkan kesiapan belajar siswa di kelas, sehingga itu yang membuat siswa kurang antusias dalam belajarnya. Oke, berarti Bu Isti sudah luar biasa, sudah bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas, yaitu siswa kurang semangat dan kurang semangat dalam mengikuti pelajaran. Saya yakin Bu Isti pasti bisa mengatasi masalah ini. Tentunya Bu Isti pernah mengikuti pelatihan tentang membuat media pembelajaran ya Bu? Atau mungkin tentang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, atau mungkin diklat lainnya. Kira-kira pernah nggak Bu mengikuti pelatihan seperti itu Bu? Iya pernah Bu, saya mengikuti diklat online beberapa kali Bu. Salah satunya diklat nasional yang diadakan oleh Guru Inovatif Indonesia tentang pemanfaatan Canva untuk media pembelajaran, pemanfaatan Canva untuk soal, membentuk game, diklat pembelajarannya aktif, kreatif, dan menyenangkan Bu. Nah, Ibu pernah mengikuti diklat nasional di Guru Inovatif Indonesia. Tentunya ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi Ibu. Kira-kira pas mengikuti pelatihan tersebut, ilmu apa saja yang Ibu dapatkan ya Bu ya? Iya, seingat saya materi yang saya dapatkan yaitu kiat menjadi guru inovatif, media yang digunakan, yang kreatif melalui Canva. Dan di Canva juga tersedia fitur membuat game edukatif loh Bu. Nah, dari hasil workshop yang Ibu ceritakan tadi bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Dengan pembelajaran yang kreatif dalam pembelajaran, Ibu bisa loh menggunakan metode pembelajaran yang variatif, media yang digunakan menarik bagi siswa,
supaya siswa tertarik dalam pembelajaran. Tadi yang diikuti diklat tadi Canva untuk media pembelajaran juga ya Bu ya. Nah, Iya, yang Ibu ikuti itu di workshop guru inovatif itu ya Bu ya. iya Bu. Nah, kalau dari rentang nilai angka 1 sampai 10 tingkat antusias dalam pembelajaran matematika kira-kira di angka 6 Bu. Di angka 6 ya Bu. Mungkin alternatif yang bisa digunakan dengan menjadi guru kreatif dalam pembelajaran dengan metode yang bervariasi dan media yang menarik bagi siswa. Kira-kira hambatan menjadi guru kreatif apa ya Bu? Mungkin untuk media yang kreatif dan menyenangkan bagi siswa, hambatannya kan sinyalnya Bu. Kadang sinyalnya keluar, jadi yaitu kurang bagus sehingga koneksi ke internet terganggu. Saat mempraktekkan kepada siswa, membuat media YouTube menjadi tidak lancar karena sinyal, begitu loh Bu. Karena sinyalnya itu loh Bu, kadang-kadang itu yang membuat hambatan. Dari gambaran yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira Ibu mengatasi kendala yang Ibu alami tersebut, salah satu solusinya bagaimana ya Bu? Kalau menurut saya akan mempraktekkan apa yang saya dapat saat pelatihan workshop untuk mempraktekkan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Karena terkendala sinyal, saya harus mendownload media pembelajaran dari YouTube atau Google di rumah. Sehingga di depan siswa, saya bisa langsung mengoneksikan ke LCD tanpa ada kendala sinyal internet. Saya mungkin juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menambahkan ide-ide kreatif supaya anak antusias dalam belajar. Selain itu juga meminta bantuan orang tua di rumah untuk memantau perkembangan belajar dari siswa dari rumah. Itu Bu. Oke, jadi Ibu sudah tahu solusi dari permasalahan Ibu tersebut. Kira-kira ya Bu ya, jika sudah mengetahui solusinya nanti, target untuk anak-anak biar bisa semangat lagi di antara angka 1 sampai 10. Ibu kepingin di angka skala berapa ya Bu? Kalau harapan saya itu di angka 80 sampai 90 itu saja sudah luar biasa loh Bu. Wah, luar biasa sekali Bu, antara 80 sampai 90% ya Bu. Hingga 100 mungkin. Bu, insya Allah Bu Isti pasti bisa untuk mewujudkan strategi yang diterapkan tadi. Kan awalnya 6, kemudian menjadi 8 sampai 9. Nah, strategi yang diterapkan itu apa saja ya Bu? Mungkin strategi yang saya terapkan yang pertama yang saya lakukan adalah siswa selalu berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Saya akan melakukan ice breaking dulu untuk membangkitkan semangat siswa, kemudian memberikan absensi. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi dan menggunakan media yang menarik bagi siswa. Selain itu juga berkolaborasi dengan rekan di sekolah supaya saya bisa mendapatkan saran, kritik yang membangun dari rekan sejawat terhadap pembelajaran yang saya lakukan supaya lebih baik lagi. Mungkin itu Bu. Luar biasa sekali Bu, dari memberikan persepsi, ice breaking, metode pembelajaran yang bervariasi, media pembelajaran yang menarik bagi siswa, juga berkolaborasi dengan rekan sejawat.
Kira-kira strategi ini membutuhkan waktu berapa lama ya, Bu? Kira-kira saya mencoba dalam 2 minggu. Nanti jika strategi ini berhasil, saya akan mencoba di pelajaran selain matematika di kelas Kira-kira supaya 2 minggu ya, Bu? enggak, 2 minggu. Dalam melaksanakan strategi ini ya, Bu? Enggak. Untuk Untuk 2 2 minggu. minggu ini, kira-kira siapa yang bisa menjaga komitmen untuk melaksanakan rencana ini, Bu? Siapa ya, Bu? Yang pastinya saya selaku guru kelas, siswa di kelas saya, dan rekan guru dan orang tua siswa. Mudah-mudahan bisa berhasil ya, Bu. Saya tunggu perkembangannya 2 hari lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kemudian, harapan, perasaan setelah kegiatan coaching ini apa ya, Bu? Alhamdulillah saya merasa lega dan senang karena permasalahan saya hadapi mulai menemukan solusi setelah kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan permasalahan segera teratasi dan siswa belajar dengan semangat antusias di dalam kelas. Alhamdulillah. Saya tunggu lagi beritanya nanti di lain waktu ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu berhasil dalam menjalankan rencana yang kita bahas tadi. Cukup dari saya ya, Bu. Nanti kita ketemu 2 minggu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penutup ya, Pak? Nggih, baik. Terima kasih atas praktek coaching gitu ya yang sudah dilakukan oleh Bu Yulia, di mana Bu Yulia berlaku sebagai coach, sedangkan Bu Istiqomah sebagai coach. Di mana tadi Bu Yulia sebagai coach sudah ada beberapa pertanyaan gitu ya. Namun sebelumnya ada pertanyaan yang akan saya sampaikan dari kegiatan coaching tadi secara garis besar. Untuk alur tirta, alhamdulillah saya mengamatinya sudah tampak semuanya gitu ya. Mulai dari yang pertama, kedua, kemudian ketiga sampai tanggung jawab itu semuanya sudah nampak. Di checklist saya semuanya sudah kami centang ini. Dimulai dari tujuan coachingnya tadi sudah tampak juga di awal. Kemudian ada indikator permasalahan, Bu Istiqomah tadi sudah menceritakan, juga sudah tampak. Kemudian rencana aksi yang disampaikan sama Koci, dari pertanyaan-pertanyaan pemantik juga yang dikasihkan sama seorang coach, yakni Bu Yulia, tadi juga sudah nampak. Kemudian tanggung jawab juga sudah tampak. Jadi bisa disimpulkan untuk alur tirta semua sudah tercapai gitu nggih Bu ya. Kemudian yang kedua, tadi di awal Bu Yulia ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Menurut saya, pengamatan saya tadi juga sudah nampak bahwa tadi Bu Yulia sudah memberikan beberapa pertanyaan gitu ya, beberapa pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan tersebut dapat memberikan solusi dan menunjukkan jawaban atau potensi dari Koci, yakni Bu Istiqomah dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan pertama tadi untuk Bu Is, ya, setelah melakukan coaching tadi apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang tadi sudah tampak? Untuk saya itu pengembangan yang sudah nampak itu potensi untuk anak bisa dikembangkan lagi. Sudah itu, jadi potensi untuk anak sudah nggih. Padahal tadi kan sampean berdasarkan pengamatan ya. Jadi untuk mengaktifkan anak kembali tadi beberapa ide-ide
baru yang sudah dimunculkan mulai dari apersepsi, ada ice breaking juga gitu nggih. Kemudian ada metode-metode pembelajaran yang variatif, media pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan adanya kolaborasi dengan teman sejawat. Itu kalau tidak salah pengamatan saya tadi ada di situ nggih. Nah, sekarang pertanyaan untuk coach atau Bu Yulia nggih. Tadi nggih, Bu Yulia kan sudah menjadi coach ya. Perasaan menjadi coach seperti itu tadi, bisa diceritakan Bu, perasaannya gimana Bu? Terima kasih Pak. Tadi saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Istiqomah selaku coach. Kemudian selanjutnya saya di coaching selanjutnya saya bisa meningkatkan kompetensi coach yang lain seperti pendengar dan kehadiran penuh. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Nggih, terima kasih Bu Yulia. Tadi kalau tidak salah ada jangka waktu 2 minggu ya untuk melihat perbaikan kelas yang ada di Bu Istiqomah gitu, sehingga pembelajaran yang diharapkan, pelayanan kepada siswa juga menjadi lebih baik 2 minggu ke depan kalau tidak salah seperti itu nggih. Baik, Bu Yulia dan juga Bu Istiqomah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin waktu sudah cukup ya. Terima kasih atas latihan coaching pada hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Yulia selaku coach dan juga Bu Istiqomah sebagai coach gitu. Dari saya, bila mana ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.